Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rohman di program Kabar Petang edisi Selasa 8 Maret 2022. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah kabar petang selengkapnya. Pemirsa, sejumlah reaksi masyarakat di internet, khususnya Indonesia, mempertanyakan pemberitaan media barat tentang perang Rusia melawan Ukraina yang sangat gencar. Berbeda dengan konflik Israel dan Palestina, contohnya adalah ketika terjadi penyerangan oleh pasukan keamanan Israel terhadap jemaah Palestina di Masjid Al-Aqsa saat merayakan Isra Mi'raj Senin 28 Februari yang lalu, perhatian media-media barat tampak terfokus pada konflik Rusia-Ukraina, sehingga kurang menyoroti apa yang terjadi di Al-Aqsa. Saat itu ada 14 warga Palestina terluka termasuk seorang anak dan 4 orang dibawa ke rumah sakit akibat tindakan keras pasukan Israel. Pada hari yang sama, invasi Rusia ke Ukraina memasuki hari keempat dengan ibu kota Kiev yang dikepung dan ratusan ribu pengungsi melarikan diri dari zona konflik. Nah pemirsa, apakah terjadi bias di dalam liputan media barat antara perang Ukraina dengan perang-perang lainnya di Timur Tengah? Apakah media barat juga memberi perlakuan yang berbeda antara krisis Ukraina melawan Rusia dengan penjajahan tanah Palestina, dan apakah ada peliputan media barat di balik perang Rusia melawan Ukraina? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Bung Rifan Wahyudi dari Global Cyber Watch. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rifan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini bagaimana nih kabarnya Bung Rifan? Sehat, Bung? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Baik, Bung, Aziz langsung juga? saja ini. Oh iya, alhamdulillah. Ini alhamdulillah sehat ini. Mudah-mudahan Ya. pemirsa sekalian juga senantiasa sehat. Baik, langsung saja ini Bung terkait dengan pemberitaan tersebut. Ini kan hingga hari ke-9 invasi Rusia ke Ukraina. Ini berita-berita dari media barat dari zona konflik ini masih saja terus mengalir deras, dan sebagian masyarakat menilai situasi ini tidak terjadi di konflik yang terjadi di Timur Tengah. Nah, menurut kacamata Anda, apakah blow up krisis Ukraina ini memang semacam, maksud kami digunakan semacam untuk menutupi atau menggeser isu Palestina, atau seperti apa ini? Dan kemudian apa kepentingan media-media tersebut di dalam pemberitaan ini, Bung Rifan? Ya, terima kasih Mas Aziz atas kesempatannya. Dari perspektif media, memang sepekan ini atau sepekan lebih ya, sejak invasi Rusia ke Ukraina, itu kan menghiasi baik itu media konvensional, saya tidak menyebut media mainstream gitu ya. Ini ada bias juga, ada bias. Tapi media konvensional termasuk juga di media sosial tentunya, yang itu begitu gegap gempita, termasuk menjadi trending topik ya kalau di tweet, tidak hanya nasional tapi global begitu. Termasuk lewat TikTok segala macam. Bahkan kita kalau punya akun-akun yang independen itu selalu kita dibanjiri dengan informasi, bahkan itu sangat-sangat update dan cepat. Meskipun demikian, media-media tersebut tentu apa ya, kalau dari media konvensional memang ada bias dalam hal pemberitaan. Yang kita kenal ada framing media ya, sehingga media barat yang selama ini mengagungkan nilai-nilai pemberitaan dengan freedom of speech, kebebasan berbicara, ternyata dia melakukan framing gitu ya, yaitu sesuai dengan kepentingan media mereka. Karena kalau media-media konvensional global itu mesti terkait dengan pemilik, owner, pengusaha media atau kartel media, bahkan yang sebagian besar masih dikuasai oleh orang-orang Yahudi kebanyakan ya, seperti CNN misalnya, kalau kita nyebut media global kan seperti itu ya, miliknya Rupert Murdoch ya,
seorang Yahudi asal Australia, tapi kemudian menjadi mengglobal begitu ya. Sehingga bias tersebut ya sesuai dengan framing dia, mana yang mengecilkan. Framing itu kan bisa diantaranya mengecilkan berita yang besar atau sebaliknya membesarkan berita yang kecil begitu ya. Bahkan mematikan. Kalau untuk ini ada hipokrisi. Yang ini kalau ciri khas media Barat, media global yang terafiliasi dengan kepentingan politik Barat itu adalah dia menyuarakan kepentingan negara-negara Barat sekuler yang kebanyakan juga dikuasai oleh orang-orang sekuler, bahkan tadi sebagiannya adalah Yahudi begitu ya. Apalagi kita tahu untuk Presiden Ukraina Vladimir Zelensky itu juga dikenal dia orang Yahudi, sehingga tentu ini yang di blow up itu adalah sesuai dengan kepentingan Yahudinya atau sekulernya ya. Kalau tentang diskusi kenapa dan seterusnya invasi Rusia ke Ukraina kan sudah banyak dibahas ya forum sebelumnya. Kalau dari segi perspektif media itu kurang lebih seperti itu. Nah, ini berbeda dengan media ya di negara-negara sosialis komunis. Sebetulnya kalau Rusia itu meskipun dia bahkan sudah menjadi anggota OKI, jadi lucu ya. Kita nggak nyangka ternyata Rusia itu menjadi peninjau di organisasi konferensi Islam, karena sebagian negara bagian termasuk CS-nya Dagestan itu kan juga mayoritas Muslim ya, sehingga dipersilakan untuk menjadi peninjau. Ini dari sisi keanggotaan OKI yang itu juga sedikit banyak ya menggambarkan atau merepresentasikan dunia Muslim di. Tapi kalau untuk secara masif itu memang kalau yang asli atau pure sosialis komunis itu media itu dijadikan corong propaganda untuk menyuarakan secara berulang-ulang dan terus-menerus berkelanjutan untuk kepentingan rezim sosialis komunis ya. Kalau Rusia ini sudah sedikit berbeda, termasuk di Cina itu masih ya. Secara politik media itu masih sosialis komunis, tetapi secara ekonomi sudah hermafrodit dan tanpa jenis kelamin yang sebagian kapitalis tapi juga sebagian pakai terpusat ya kalau untuk memborong atau untuk barang-barang komoditi ekspor itu mereka dengan pendekatan sosialis, tapi ketika sudah di pasar internasional pendekatan kapitalis. Ya seperti itulah fungsi media di negara sosialis komunis sebagai corong propaganda atau di negara yang otoriter ya zamannya Nazi misalnya ya, itu juga jadi propaganda corong, bahkan disebut kebohongan yang diulang-ulang akan menjadi seolah-olah kebenaran begitu ya. Nah, termasuk terkait dengan isu ada dua isu yang bersamaan, tetapi penyikapan media, pemberitaan media itu menjadi bias atau memang tadi sesuai dengan ya owner ya, kalau dari segi kapitalis tadi yang ini menyalahi dari prinsip mereka sendiri sebenarnya. Kalau kebebasan berekspresi kan seharusnya sesuai dengan prinsip media itu kan cover both side, harus dari dua pihak begitu, berimbang ya, ada hak jawab dan seterusnya. Itu kalau bahkan dipakai 5W1H itu kan mencerminkan sebenarnya fakta ya, bukan di framing tadi ya. Kalau di media para pengusaha di negara-negara kapitalis sekuler liberal gitu. Sedangkan kalau di negara sosialis komunis yang itu menjadi corong propaganda, yang ini biasanya memang dibungkam hanya satu suara begitu. Tapi untuk saat ini ya mungkin Cina masih ya, bahkan untuk internet itu juga dibatasi. Facebook itu tidak ada kalau di negeri Cina ya, Weibo, ada alternatif begitu ya. Nah, di sisi yang lain ada kezaliman Israel yang secara represi, zalim, keji melakukan serangan ya kepada bahkan anak-anak. Yang baru saja itu yang tanggal 28 Rajab kemarin, yang ini saya duga kan kebetulan ada agenda global ya di Rajab itu, termasuk di Al-Aqsa, di Masjid, termasuk di Indonesia, di Malaysia, bahkan di 4 benua yang ada di dunia.
ada momentum 28 Rajab 1342 Hijriah yang lalu tentang runtuhnya Turki Ottoman atau Khilafah Turki Utsmani. Tapi pemberitanya menjadi berbeda. Yang Palestina itu seolah-olah tidak ada kecuali yang jalur-jalur aktivis Muslim, tetapi yang dibesar-besarkan adalah Ukraina. Termasuk bagaimana di rapat Majelis Umum PBB, delegasi Israel ikut-ikutan mengutuk, mengecam invasi Rusia kepada Ukraina, nggak melihat Citoe dewe. Dia sudah bertahun-tahun malah melakukan invasi, bahkan perampasan tanahnya, bahkan dengan pembantaian di Sabra Shatila dan yang lain-lain itu. Ya, baik. Demikian, ini menarik ya, bagaimana kemudian Israel mengecam invasi Rusia ke Ukraina, padahal dia sendiri juga melakukan invasi begitu ya, penjajahan atas tanah Palestina. Nah, baik Bung, sebagaimana sudah sedikit Anda singgung tadi, ini kan terjadi bias ya di dalam peliputan media Barat antara perang Ukraina dengan perang-perang di Timur Tengah. Yang kemudian kalau kita melihat ya terkait dengan pemberitaan yang ada, apakah memang media Barat ini memberi perlakuan berbeda antara krisis Ukraina dengan penjajahan di Palestina? Ini dalam perspektif Anda ini seperti apa, Bung? Bisa dijelaskan? Ya, sebagaimana tadi ini nyambung ya untuk mengelaborasi terhadap adanya dualisme atau hipokrisi ya. Saya tidak menyebut kemunafikan karena kalau munafik kan untuk orang-orang Muslim ya. Tapi ini kan sama orang kafir begitu ya. Yang bahasanya ya hipokrit, ada standar ganda dan seterusnya. Sehingga prinsip mereka yang seharusnya itu berbasis fakta, kalau terkait dengan pemberitaan, itu mereka tabrak sendiri, mereka langgar sendiri dengan melakukan framing tadi, yaitu keberpihakan kepada lebih kepada Ukraina ya, seolah-olah menjadi orang yang dizalimi dan merana atau yang paling merana di seluruh dunia begitu ya. Tapi itu kan yang kebijakan presidennya begitu ya, yang minta tolong menjadi anggota NATO saja belum. Hanya kemarin baru tanda tangan keanggotaan sebagai Uni Eropa begitu. Ini kan Putin kan sudah jauh-jauh hari, bahkan sejak 2013 itu bagaimana mungkin kami berdiam diri ketika pelataran depan rumah kami itu dipasangi rudal-rudal yang mengarah kepada rumah kami kan begitu ya. Itu kan menjadi hak membela diri yang sudah mungkin batas terakhir begitu ya. Setelah Crimea diduduki, kemudian Donetsk dan Luhan itu juga diakui kemerdekaannya yang kemudian jadi basis untuk serangan darat ya. Kemudian dari Belarus itu juga dari sisi utara, dari sisi timur dan dari selatan sudah digencet 3 arah ya sebetulnya. Tetapi pemberitanya ada yang kemarin itu termasuk ada berita dari Parlemen Irlandia ya, ketika di Mahkamah Internasional, Amnesty Internasional itu menyampaikan tentang dualisme hal tersebut. Yang Palestina diinvasi oleh Israel sudah berapa? Sejak 48 ya. Itu kurang lebih 70 tahun lebih kok diam saja. Baru sekarang kalau Ukraina masih berapa? Hari ke-7, hari ke-8 ya sekarang ya. Itu begitu iya rame begitu. Dan ini kan berarti tapi masyarakat internasional sebutnya sudah paham ya. Bahkan istilah apa itu? Teriakan hura itu jadi teriakan topik juga ya. Ya mananya hore begitu ya, hore atau respon seru ya terhadap hal yang itu dengan penuh semangat menyambut dengan gegap gempita dan gembira begitu ya. Sehingga yang perlu kita kritisi tentu media Barat itu yang tadi mengalami hipokrisi akut begitu ya, karena dia hanya menyuarakan untuk kepentingannya. Bahkan banyak juga di karikatur internasional bahkan itu mereka belepotan darah mulai dari Afghanistan, tidak hanya Palestina ya, Afghanistan, Irak dan seterusnya, tetapi mereka menuduh, mengutuk invasi Rusia. Bukan berarti invasi Rusia terhadap Ukraina ini ya nanti dari perspektif Islam tentu berbeda ya. Ada plus minusnya terkait dengan itu. Tapi dari sisi perspektif media ini ada
dualisme yang ini mencerminkan dengan monopolar ya, single superpower Amerika dengan hegemoni akidah sekularisme itu ya memang mereka yang berkuasa kemudian yang menentukan berita mana boleh diangkat, berita mana tidak boleh diangkat ya. Begitu, Mas Aziz. Ya, baik. Jadi kalau kita melihat pemberitaan di media-media Barat, ini kan ada hipokrit begitu ya, ada standar ganda. Nah, kalau melihat dari pemberitaan terkait dengan perang Rusia-Ukraina, ini kira-kira menurut perspektif dari Bung Rifan, ini kira-kira apa ini? Apa kepentingan peliputan media Barat di balik perang Rusia-Ukraina yang seolah-olah ini diberitakan terus-menerus? Seperti apa ini Bung Rifan melihatnya? Memang yang disebut sebagai produk jurnalistik itu harus secara terus-menerus ya. Misalnya harian, istilah harian untuk koran itu kan ya harus terbit tiap hari begitu ya. Kalau televisi juga begitu. Kalau zamannya TVRI tunggal dulu ya terbit tiap hari menyapa pemirsanya begitu. Bahkan termasuk untuk radio segala macam itu ada program yang terus-menerus dilakukan. Sehingga fungsi media ini adalah bahkan sebagai vote power ya, kekuatan keempat kalau dari sisi trias politika ya, legislatif, yudikatif, dan eksekutif, itu kemudian sebagai pengontrol itu adalah media seharusnya begitu ya. Tapi kemudian masalahnya sekarang pengusaha-pengusaha media itu ikut juga masuk di dalam sebagai struktur penguasa. Jadi pengusaha atau peng-peng ya istilahnya, pengusaha yang menjadi penguasa. Ini fenomena tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia global. Maka kemudian ya bahkan mereka menjadi salah satu bagian dari oligarki begitu. Kalau di Indonesia kan termasuk misalnya yang terlihat bahkan membuat partai politik ya, untuk MNC Group ya, MNC Media kita lihat ya, bahkan mencalonkan menjadi sebagai ketua partai. Kemudian dari grup Metro itu juga sebagai ketua partai begitu ya. Termasuk dari Golkar yang dulu menjadi ketua umumnya juga punya sayap medianya. Ini menjadikan penting ya bagi mereka untuk termasuk menguasai media, apalagi di dunia modern sekarang sudah digital media itu memang kita bersyukur dengan adanya media sosial baik yang berplatform messenger maupun berplatform web itu sebagai pengimbang yang sebelumnya itu arus informasi itu tidak seimbang yang disebut dengan asimetris begitu ya, hanya dari utara ke selatan saja atau dari negara dalam tanda petik maju, wong itu klaim mereka juga maju atau tidaknya kepada negara-negara berkembang. Nah sekarang dengan era citizen journalism ya bahkan kita bisa tiap warga itu kan langsung itu, dan ini menjadi pengimbang membongkar segala kepalsuan berita fake news yang di framing tadi untuk kepentingan politik, kepentingan ekonomi. Dari kalau dulu memang buzzer itu untuk kepentingan ekonomi, untuk memoles citra perusahaan dan seterusnya, untuk meningkatkan iklan dan seterusnya. Tapi sekarang para buzzer sekarang juga dipakai juga di bidang politik sehingga menjadi sampah di bidang politik gitu kan, yang sama sekali banyak menyebarkan berita hoax gitu ya. Seperti itu kondisi pemberitaan baik secara nasional maupun global. Ya, baik. Kembali lagi terkait dengan media masa Barat. Tadi Anda sedikit menyinggung ya bagaimana kemudian para pengusaha-pengusaha ini juga terlibat di dalam bisnis di media begitu ya dalam tanda petik. Nah, kalau Anda melihatnya ini, apakah media masa Barat ini maksud kami mohon maaf, apakah media masa Barat ini mengalami kontradiksi ya sebagai institusi kapitalis yang kemudian berorientasi pada keuntungan dan akumulasi modal, atau seperti apa ini Anda melihat media masa Barat pada saat ini, Bung Rifan? Ya, ini masih terkait dengan sebelumnya, sebagaimana sifat media yang berbasis negara-negara Barat itu tadi dia tidak menyampaikan sebenarnya sesuai dengan prinsip 5W 1H itu ya, itu adalah sebagai sebuah fakta, tapi seringkali
diolah di dapur media mereka atas pesanan dari pengusaha yang berafiliasi kepada politik tertentu ya, politik barat berarti, yang ini menunjukkan hipokrisian mereka, kemunafikan dan standar ganda tadi yang menjadikan media barat itu tidak lagi sebagai pionir ya di dalam pemberitaan yang itu menjadi hak warga dunia. Meskipun sebagian kecil ya, kan memang ada Pulitzer ya untuk bagi media-media melakukan investigasi, bahkan di perang itu ada media-media yang menerjunkan wartawannya dengan baik. Itu embed itu ya numpang ikut dalam sebagai salah satu pihak ya. Yang ini resikonya nyawa begitu ya. Termasuk dulu ada wartawan Antv ya, itu kan sempat ya Mutia Hafid itu ya, ketika meliput berita di Timur Tengah itu sampai ditangkap begitu ya. Termasuk Ivone Riedel misalnya, itu wartawan BBC, tapi ketika meliput di Afghanistan itu ditangkap oleh Taliban, tapi dilepas. Ini kan menunjukkan akhirnya ya Allah memberikan hidayah, kemudian menyampaikan bahwa ya tidak seburuk itu yang diberitakan oleh media-media Barat terkait dengan pemberitaan atau opini ya yang ada di dunia ini. Sehingga omong kosong lah ya, freedom of speech itu ya. Itu sebagaimana disampaikan oleh anggota Mahkamah Internasional dari Irlandia itu membongkar kepalsuan mereka. Dan dalam hal ini kita memang ya harus tidak boleh baper ya ketika menyikapi Ukraina, tetapi kita keberpihakan kepada Palestina dalam hal ini yang seharusnya itu ya termasuk harusnya media-media Islam itu harus keberpihakan nyata dan memblow up-nya begitu sebagai pengimbang dari arus informasi yang tidak seimbang tadi. Dan marilah kita bersama-sama menghidup-hidupkan media sosial, itu kan murah itu ya. Kalau bayangkan kalau pengusaha media zaman era media konvensional bangun televisi, bangun radio itu ya, itu kan membutuhkan biaya sangat besar itu. Untuk membeli frekuensinya saja perizinannya sangat rumit begitu ya. Belum membuka cabang, menggaji karyawan-karyawannya dengan rekrutmen macam-macam. Nah, kalau sekarang kita media sosial itu buat akun YouTube dan seterusnya yang bahkan menjadi salah satu pencarian kalau menjadi YouTuber ya, sekali dimonetisasi dan seterusnya. Ini ya kabar gembira sebetulnya. Sehingga agak berimbang lah arus informasi itu tidak hanya searah seperti itu. Ya baik, terakhir Bung Rifan, ini kalau kita melihat dari pemberitaan berbagai macam media Barat nih, apakah media massa Barat ini saat ini ya, ini telah menjadi alat atau menjadi struktur politik bagi negara yang kemudian menyebabkan media massa maksud kami tersubordinasikan di dalam mainstream negara, sehingga kemudian menjadi agen hegemoni dan juga alat untuk propaganda pemerintah sekuler Barat khususnya ya kepada dunia Islam, atau seperti apa ini? Bisa dijelaskan Bung Rifan? Ya, kalau tadi di awal itu terkait dengan peran media di negara sosialis komunis itu memang jelas itu distruktur memang sebagai alat propaganda. Di negara otoriter seperti Nazi atau Jepang dulu ya, di poros Axis dulu ya, Axis atau poros negara poros yang melawan imperialisme Inggris dan Prancis di Perang Dunia Kedua itu bersama Italia, Jerman, dan Jepang itu juga medianya full propaganda untuk mendukung kebijakan-kebijakan pemimpin dan programnya termasuk ketika melakukan ekspansi itu. Nah untuk media Barat atau media sekuler ini memang tadi ya kita menyebut sebagai hipokrit ya, hipokrisi mereka dengan double standar. Mereka memang tidak masuk dalam struktur kekuasaan. Karena menurut mereka ya media itu punya kebebasan yang disebut ada kebebasan pers di masing-masing negara itu ada itu secara teori gitu ya. Tapi ternyata pengusaha-pengusaha itu ya terkooptasi oleh penguasaan, termasuk ada pengusaha yang kemudian masuk dalam oligarki itu ya, sehingga sudut pandang pemberitaan yang tadi di framing itu adalah menyebarkan kebohongan begitu ya. Ini semacam kalau bahasa anak muda di prank begitu ya. Seperti pemberitaan ketika sedang perang dingin itu ya.
perang terkait dengan Amerika mendarat ke bulan itu kan sebetulnya kalau tahun 1965 saja itu bisa mendarat di bulan loh. Sekarang sudah berapa puluh tahun ya mereka nggak mendarat itu ya. Itu kan produk Hollywood yang itu sudah diungkap. Ini kebohongan pemberitaan yang luar biasa yang dilakukan oleh pemerintah kalau dalam ini. Tapi di dunia swasta, nah, memang ada yang masih idealis begitu ya. BBC itu masih kadang-kadang ya, tapi masih sengaja dibiarkan itu untuk memberikan pembenaran kepada pemerintah Inggris bahwa mereka masih memberikan keleluasan untuk memberikan second opinion begitu ya. Kalau saya melihat beberapa itu kan termasuk pernyataan dari Yvonne Riedel, termasuk termasuk terkait dengan krisis Rusia Ukraina ini juga terjadi. Termasuk juga ada terkait dengan Palestina juga mereka ada semacam investigasi atau liputan langsung ya, yang sekarang masuk dalam film dokumenter biasanya. Itu hanya mewakili sebagian kecil. Kalau sebagian besar ya itu tadi, apalagi kalau di Indonesia itu secara nasional itu ya dengan melihara buzzer dan seterusnya ini melecehkan dunia jurnalistik sebetulnya. Karena pengusaha media itu ikut-ikutan masuk di dalam lingkaran penguasa, bagian dari oligarki. Akhirnya ya mereka malah memberikan pembenaran, bahkan pembelaan kepada bahkan dengan polesan para buzzer tadi yang menyebabkan tidak sehat ya. Ya, baik, Mas Awe, ini luar biasa ya. Jadi ini semakin menunjukkan kepada kita bahwasanya pemberitaan di media-media barat memang tidak berimbang dan kemudian lebih banyak merugikan kaum muslimin seperti itu. Baik, Bung Rifan, ini terima kasih penjelasannya yang luar biasa. Syukran wa jazakumullahu khairan katsiran telah hadir di Kabar Petang pada edisi kali ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan juga di lain kesempatan. Semoga Anda dan keluarga senantiasa sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rifan Wahyudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya di sinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual, terpopuler, dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.